Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billahi wa la ta'lim naf'an intifada wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini Allah taala telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan, keluangan sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar thalabul ilmi. Yang kita baca adalah kitab An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam karya Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, pada semua ulama, semua syurah, para guru-guru kita, semua orang tua kita. Al-hadiniyah wa al-hadiniyatis salam ala man nabi aslafna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabyibil Hikam babu at-taslim li amrillahi wa tarkil ikhtiyar ila an qala ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Ma tawaqqafa ora meneng, ora mandek. Apa matlabun pengharapan anta kang utawi sira iku talibuhu iku wong kang nyuprih ma birobika kelawan pangeran siro, wala tayassara lan ora dadi gampang apa matlabun apa pengharapan anta kang utawi siro iku talibuhu iku wong kang nyuprih ma binafsika kelawan awak dewene siro. Pada hikmah yang pertama pada malam hari ini, kata musannif Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidak akan berhenti. Ma tawaqqafa matlabun, satu pengharapan, satu harapan manusia itu tidak akan berhenti ketika engkau memintanya dengan Tuhan. Wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik, dan tidaklah menjadi mudah sebuah pengharapan di mana engkau memintanya oleh dirimu. Jadi perbedaannya jika kita itu memiliki pengharapan, memiliki keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika kita mengajukan harapan itu atau keinginan itu semuanya adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita itu atau permintaan tersebut tidak akan berhenti, dalam arti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika permintaan kita yang kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita itu menyandarkan diri kita, menyandarkannya kepada diri kita lantaran kita adalah orang yang ahli ibadah, ahli zikir dan lain sebagainya, ya maka permintaan itu ya sulit. Wala tayassara, kata musannif, dan tidak akan menjadi mudah. Tidak akan menjadi mudah sebuah permintaan itu
akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyandarkan semuanya kepada amal kita. Syukran. Nah, sebelum lebih mendalam lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang makna dari beberapa mufradat kosakata yang dari hikam yang kita baca ini, di mana di situ menyebutkan tawaqqafa, kemudian ada matlab, kemudian ada tayassar. Tawaqqafa itu ma tawaqqafa matlabun, itu adalah fi'il madhi yang sulasi mazid di harfain. Tawaqqafa yang aslinya adalah waqafa yang artinya diam. Nah, kemudian untuk artinya itu adalah al-habs wa ta'adzur, ditahan. Maka dalam penerjemahannya, selanjutnya wal matlab, di situ ada kata matlabun. Matlabun itu mayutlabu qada'uhu, sesuatu yang diminta pelaksanaannya, sesuatu yang diminta untuk diijabah, dipenuhi. Jadi kalau kita itu memiliki permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka tentu harapan kita adalah dipenuhi oleh Allah. Nah, sehingga dalam arti matawaqqafa matlabun, tidaklah satu keinginan, itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anta talibuhu binafsik, anta talibuhu birabbik. Tidaklah satu permintaan itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyandarkan permintaan itu, menyandarkan pemenuhan permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tidaklah menjadi mudah suatu permintaan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita memintanya, tetapi permintaan itu didasarkan atas talibuhu binafsi. Kita memintanya lantaran permintaan itu adalah oleh diri kita. Nah, sehingga dalam kamusnya para ulama, para salaf, para sufiyah, para aulia, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka dikabulkannya hajat itu, hajat-hajat mereka itu bukan oleh ibadah mereka, bukan oleh kesolehan mereka, bukan oleh kewalian mereka, tetapi diijabahnya semua harapan-harapan, semua kebutuhan-kebutuhan, semua hajat-hajat mereka itu adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, berbeda dengan seseorang yang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia itu meminta kepada Allah taala. Ya kan? Kemudian dia itu banyak beribadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak zikir, banyak wirid dan lain sebagainya. Namun karena dia merasa bahwa dia adalah ahli ibadah, sehingga dia berdoa kepada Allah Ta'ala lantaran dia adalah orang yang ahli ibadah dan yakin bahwa doanya itu akan diterima, dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal yang seperti ini la wala tayassara matlabun, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tidak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pengabulannya. Itu makanya Asy-Syaikh Ibnu Ajibah rahimahullahu taala mengatakan, idza aradat laka hajatun min hawaijid dunya wal akhirah wa aradta an taqdiya laka sari'an fatlubha billah wa la tatlubha bi nafsik. Ketika ada sebuah kebutuhan, sebuah hajat dari kebutuhan-kebutuhan dunia ataupun akhirat, dan engkau ingin dipercepat, engkau ingin kebutuhan tersebut dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kebutuhan itu billah oleh Allah. Jangan sampai wala tatlubha bi nafsik, jangan sampai kita meminta kebutuhan-kebutuhan atau hajat-hajat itu semuanya adalah oleh kita, oleh amal
kita, oleh kesolehan kita, oleh ibadah kita dan seterusnya. Kenapa? Fa'innaka idza talabtaha billah tayassara amruha wa sahula qada'uha. Ya karena ketika kita itu memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah, maka urusan hajat tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan pemenuhan hajat kita tadi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika seseorang itu meminta hajat, meminta kebutuhan dunia ataupun akhirat, tetapi lantaran atau sandarannya adalah dirinya, ibadahnya, ilmunya, kesolehannya, ketakwaannya dan seterusnya, ya maka akan sulit diqadha, maka akan sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'assara amruha, dan urusannya itu akan selalu dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Allah taala itu menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam di dalam ayat Al-Qur'an. Allah taala berfirman, wa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya, mintalah tolong kalian kepada Allah dan sabarlah, karena bumi itu adalah milik Allah, dan bumi itu Allah wariskan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu para hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, sementara hasil akhirnya itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga Nabi Musa saja yang seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, beliau mengatakan ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah, bersandarlah kalian kepada Allah, dan jangan sampai bersandar kepada selain Allah. Sementara kita yang bukan nabi, yang bukan rasul, bukan wali, bahkan bukan orang yang soleh, itu pengen gaya, pengen melakukan kesombongan lantaran ilmunya banyak, lantaran ibadahnya banyak, lantaran sholatnya banyak, zikirnya banyak, puasanya banyak. Emang kita itu siapa? Seorang nabi aja seperti itu, maka selain nabi itu ya harus lebih dari itu. Karena ketika seorang nabi saja memerintahkan kaumnya untuk berpasrah, untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada tambahan lagi, wasbiru, setelah itu sabar dalam menerima atau kapan untuk menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Nah, sementara kita itu sombong, setiap doa itu pengen cepat dikabulkan, sementara ibadah itu ya kadang ibadah, kadang sholat, kadang zikir, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Ditambah lagi tidak sabar. Lalu dari mana kita itu bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam ayat lain Allah taala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup untuk dirinya. Dia tidak menunggu selain dari Allah taala, tetapi yang dia tunggu adalah Allah, Allah dan Allah, gitu ya. Nah, maka sehingga kita harus mengetahui apa sih tanda-tanda dari seseorang yang meminta, seseorang yang memiliki harapan, dan harapan itu diajukannya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Ajibah, kata beliau, az-zuhdu fi dzalikal amri wal ishtighalu billah. Yang pertama adalah zuhud tidak suka atau meninggalkan perkara yang dia harapkan, meninggalkan perkara yang dia harapkan, kemudian dia menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Nah kemudian fa idza jaa waqtuhu takunu bi idznillah. Dan ketika memang waktu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu sudah datang, ya maka akan ada. Mau tidak mau akan ada, akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk seseorang yang ketika dia meminta dan permintaan itu adalah oleh Allah. Sementara yang kedua, bagaimana dengan seseorang yang permintaannya itu adalah lantaran dia bersandarkan kepada amalnya, ibadahnya, sholatnya, puasanya, zikirnya, kesolehannya, ketakwaannya, ilmunya, dan lain sebagainya. Maka bagaimana orang yang seperti ini? Nah itu dilanjutkan, wa alamatut talabi bin nafsi wal hirsu wal batshu ilaih. Kalau tanda orang-orang yang tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menyandarkan diri kepada amalnya, kepada ibadahnya, maka tandanya itu adalah al-hirs, keinginan yang menggebu-gebu, wal batshu ilaih, dan selalu mengejar apa yang dia harapkan. Nah kemudian fa idza ta'azzara alaihi inqabada wa taghayyara alaihi. Dan ketika belum kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa inqabada, akan merasa galau. Inqabada itu artinya tergenggam, dalam arti dia itu galau. Wa taghayyara alaihi, sehingga dia akan kondisinya akan berubah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengungkit-ungkit nanti ujungnya. Manusia saja ya, yang ketika dia itu memberikan pemberian kepada orang lain, kemudian orang yang diberi ini atau orang yang memberi ini selalu mengungkit-ungkit pemberiannya, saya telah memberikan kamu A, B, C, D sampai Z. Perasaan orang yang diberi ketika mendengar pengungkitan amal yang telah dia perbuat kepada dirinya itu sedih, marah, ya kan, dan tidak terima dengan sikap yang seperti itu. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Otomatis Allah taala itu lebih tidak suka lagi dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, sehingga para kekasih Allah Subhanahu wa taala, kan, di mana Imam Syadzili, Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, seseorang yang mengembangkan thariqah Syadziliyah yang pengikutnya sampai saat ini ada di mana-mana, bahkan yang menulis kitab Al-Hikam yaitu Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang berguru kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, dan Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu berguru kepada Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Ya, jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu merupakan cucu guru dari Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Dalam keilmuan beliau adalah cucunya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Nah kemudian kata beliau, idza akramallahu 'abdan fi harakatihi wa sakanatihi nasaba lahul ubudiyyata lillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seorang hamba dalam gerakannya, dalam diamnya, maka Allah taala menancapkan kepadanya sifat al-ubudiyah, sifat penghambaan diri secara totalitas hanya kepada Allah lillah. Satu. Yang kedua, wasatara anhu hududza nafsihi, dan Allah taala itu menutup darinya keinginan nafsunya, keinginan jiwanya. Dua. Yang ketiga, wa ja'alahu yataqallabu fi ubudiyyatihi wal hududu anhu masturatun ma'a jarri ma qaddara lahu. Dan Allah taala menjadikan dirinya yataqallab, berbolak-balik, dalam arti dia itu fokus dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keinginan nafsunya itu dilipat oleh Allah taala. Dan beliau
dia itu hanya berjalan sesuai dengan aliran qadarnya Allah, aliran takdirnya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wala yaltafitu ilaiha ka'annahu fi ma'zalin anha, dan dia sama sekali tidak menoleh kepadanya, kepada keinginan nafsunya, ya. Wala yaltafitu ka'annahu, seakan-akan fi ma'zalin anha, dia itu adalah orang yang dijauhkan dari keinginan nafsunya. Tuh. Berarti tanda-tanda orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, dia itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan diri secara totalitas. Tidak hanya gemar ibadah, tidak hanya gemar sholat, tidak hanya gemar zikir, wirid, ngaji bahkan, tetapi dia itu hatinya hatinya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi itu. Itu satu. Oke, ulangi ya. Jadi tanda-tanda seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Dia tidak hanya gemar ibadah, tidak hanya gemar sholat, tidak hanya gemar zikir, puasa dan seterusnya, tetapi dalam hatinya itu sudah tertanam kecintaan yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Tanda yang kedua, Allah Ta'ala menutupi dirinya dari keinginan nafsunya. Yang ketiga, dia itu hanya fokus dalam penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan nafsunya itu dijauhkan dari dirinya. Tuh, ada tiga berarti. Nah, sementara sebaliknya, ketika wa idza ahanallahu abdan fi harakatihi wa sakanatihi nasaba lahu hudud nafsihi, ketika Allah Ta'ala ingin menghinakan seorang hambanya, maka Allah Ta'ala akan menancapkan keinginan nafsunya di hadapan dirinya. Wasatara anhu ubudiyatahu, dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ditutup oleh Allah. Fahuwa yataqallabu fi syahwati, sehingga dia berbolak-balik, sehingga dia itu tersibukkan, memfokuskan diri dalam menyelami hawa nafsu, menyelami syahwatnya. Sementara penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dijauhkan dari dirinya. Tuh. Sehingga orang yang selalu mengejar-ngejar dunia, sementara hatinya tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini bagaimana bisa ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena tujuan dari berdoa, tujuan dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai bukti bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa dirinya adalah benar-benar mencintai Allah, bahwa dirinya itu butuh dengan Allah Ta'ala. Nah, maka hal ini kenapa menjadi sebuah penghalang atau suatu hal yang membuat para wali-walinya Allah itu tidak mau berdoa, ya karena terkadang mereka ketika berdoa, mereka mengkhawatirkan bahwa doa itu timbulnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang mereka inginkan itu adalah hal yang sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan hawa nafsu yang mereka miliki. Nah, sehingga intisari dari hikmah ini bahwa perilaku atau tasarrufnya, perbuatan-perbuatan orang yang ahli ma'rifat itu adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara perbuatan-perbuatan dari selain orang yang ahli ma'rifat kepada Allah itu adalah oleh nafsunya, oleh syahwatnya. Ya, karena seandainya kalau memang perbuatan-perbuatannya itu adalah oleh Allah Ta'ala dan amalnya itu adalah oleh Allah Ta'ala, maka hal ini bisa membuat seseorang itu dekat dengan Allah Ta'ala gitu. Sementara amal untuk Allah itu setidaknya dia akan mendapatkan pahala di balik amal tersebut. Nah, sementara orang yang beramal oleh Allah, maka orang yang melakukan amal itu masuk atau diliputi oleh hijabnya Allah. Dia berada dalam hijab sehingga dia menyaksikan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, sehingga kembali kepada hikmah ini, di mana satu pengharapan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengharapan itu tidak akan berhenti, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pengharapan manusia itu yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia menyandarkan pengharapan itu kepada dirinya, kepada amalnya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengharapan itu tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk hikmah yang pertama.